Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah, NIM 18070161136. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan istimewa. Langsung saja, kecerdasan sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan, memecahkan masalah, dan berpikir rasional dalam hal yang abstrak dan beradaptasi dengan situasi baru. Para ahli psikologi meyakini bahwa kecerdasan adalah potensi yang bersifat bawaan atau natur, dan lingkungan faktor yang bersifat bawaan menyebabkan kecerdasan mulai tampak dalam kehidupan individu sejak usia dini. Masa keemasan ini ditandai oleh berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak anak. Para ahli neuroscience mengemukakan bahwa anak sejak dilahirkan telah memiliki miliaran sel neuron yang siap dikembangkan. Pada saat ini, pertumbuhan sel jaringan otak terjadi sangat pesat, dan sampai pada usia 4 tahun atau golden age, 80% jaringan otaknya telah tersusun. Menurut Van Til dan Widiowrini menjelaskan bahwa anak dengan kecerdasan istimewa akan menunjukkan gejala perkembangan kognitif yang melompat jauh lebih maju dan dari teman sebayanya, yaitu menyukai berbagai bentuk benda, menyukai huruf sehingga mampu membaca dengan cepat secara sendirinya, menyukai angka dan hitungan, menggambar 3 dimensi, bermain puzzle, mempunyai pemahaman asosiasi dan sebab akibat yang baik. Baik, langsung saja. Identitas subjek, nama inisial AF, tempat tanggal lahir Indramayu 4 September 1998. Pendidikan terakhirnya D4 Akuntansi Perpajakan Unpad atau Universitas Pajajaran. Status belum menikah. Subjek merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sekarang subjek sedang bekerja di perpajakan. Sejak dulu zaman waktu MI, subjek sudah banyak mendapatkan juara-juara perlombaan, terutama subjek selalu mendapatkan ranking 1 pada masa sekolah MI. Di akhir sana, subjek biasanya sering mendapatkan juara lomba pidato, lomba hafalan juz amma, dan lain-lain. Ketika lulus MI, subjek diterima di MTS Negeri 2 Cirebon dengan prestasi yang sama seperti waktu MI. Subjek selalu mendapatkan ranking 1. Dan ketika lulus MTS, subjek juga melanjutkan sekolahnya ke MAN 1 Cirebon, dan di situ subjek sekolah sambil mondok. Dan kata teman-temannya, kebiasaan subjek adalah sebelum tidur subjek itu biasanya membaca 1 buku dan 1 kitab, dan subjek biasanya tertidur sambil duduk. Bahkan setiap malam subjek tidak pernah tidur dalam posisi rebahan. Dan pada zaman MI dulu, subjek biasanya pulang sekolah jalan kaki dan berjalan sambil menghafalkan suatu pelajaran atau menghafalkan juz amma. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kakak subjek, jadi subjek ini menyukai buku dan mampu membaca dengan lancar pada usia 4 tahun. Subjek juga
sangat menyukai angka, dan subjek dari zaman sekolah MI sampai dengan SMA, subjek sangat menyukai pelajaran matematika. Subjek juga mempunyai sifat tidak mudah putus asa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dia sering ngotot minta dijelaskan berbagai hal, mempunyai perhatian yang luas pada sekitarnya, suka bertanya banyak hal, perfeksionis dan keras kepala dalam bergaul memilih teman. Ia bahkan enggan bermain dengan anak yang tidak baik. Ia memilih pulang jika di sekolah tidak ada yang menarik untuk dipelajari. Suka belajar membaca dan berhitung sendiri dulu sebelum masuk sekolah, dan selalu menunjukkan kemampuannya ketika orang tuanya berada di dalam rumah. Dan ini sama seperti apa yang dijelaskan oleh Van Til dan Widyowrini, yaitu mempunyai perhatian yang luas pada sekitarnya, menyukai berbagai bentuk benda, menyukai huruf sehingga mampu membaca dengan caranya sendiri, menyukai angka dan hitungan, mempunyai pemahaman asosiasi dan sebab akibat yang baik. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.